Assalamualaikum Bapak Ibu Guru, jumpa lagi di channel Inspirasi Guru. Bapak Ibu Guru, ya saat ini semua sekolah, semua madrasah sudah diwajibkan untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, tapi sayangnya Bapak Ibu, belum semua guru paham bagaimana cara menggunakan atau melaksanakan kurikulum Merdeka ini, khususnya di dalam proses pembelajaran. Masih banyak guru yang kebingungan bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di video kali ini Bapak Ibu, saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah pelaksanaan proses pembelajaran kurikulum Merdeka. Nah, nanti Bapak Ibu kita akan lihat ya seperti apa perbedaan pembelajaran yang biasa kita lakukan dengan pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka. Di sini sebagai contoh saya mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia di fase C. Nah, tujuan pembelajarannya menulis teks sederhana berdasarkan gagasan, hasil pengamatan, pengalaman, dan imajinasi. Nah, Bapak Ibu kita sudah paham ya bahwa kegiatan pembelajaran itu terbagi dalam 3 bagian ya, pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, untuk pendahuluan sebenarnya hampir sama ya, hampir sama dengan kurikulum sebelumnya Bapak Ibu ya. Kita di pendahuluan kita menyapa siswanya dengan salam ya Bapak Ibu. Kemudian mungkin kita mengkondisikan kelas dulu ya, melihat kerapian siswa, melihat kebersihan, ya, mengajak siswa untuk konsentrasi dan lain sebagainya. Bisa di sini ya Bapak Ibu. Lalu kita melakukan persepsi. Nah, mengaitkan materi yang sudah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari. Ini hal yang biasa, yang mungkin sehari-hari ya Bapak Ibu guru lakukan di sekolah. Nah, ini memang tidak ada bedanya dengan kurikulum sebelumnya. Lalu menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan sebaiknya Bapak Ibu juga sampaikan pemahaman bermakna, manfaat dari belajar materi itu apa untuk siswa-siswa kita dalam kehidupan nyata dia. Nah, kemudian Bapak Ibu kita memberikan pertanyaan pemantik. Nah, karena tadi ya menulis teks ya bahasa Indonesia di fase C, di pertanyaan pemantik ini misalnya kita bertanya, anak-anak pernah baca teks cerita? Kira-kira seperti itu. Pernah gitu ya. Lalu kita lanjutkan pertanyaan pemantik yang berikutnya. Cerita apa yang biasa kamu baca? Nah, nanti siswanya kan banyak ya menjawab tergantung bacaan mereka. Lalu kita bisa bertanya kemudian, ada yang ingat nama pengarang cerita itu? Oh, ternyata mereka enggak perhatian terhadap pengarangnya ya, mereka membaca ceritanya saja. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa kaitkan di sini. Nah, anak-anak kita nanti akan menulis cerita. Cerita itu karangan kalian sendiri ya. Nah, ini di kegiatan pendahuluan. Lalu kita masuk di kegiatan inti Bapak Ibu. Nah, di kegiatan inti kita melakukan asesmen awal. Nah, bagi sebagian guru mau memasukkan asesmen awal ini di kegiatan pendahuluan, oke-oke saja, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Yang penting antara kegiatan pendahuluan dan kegiatan inti runtut ya, runtut. Jadi asesmen awal ini bisa kalian masukkan di kegiatan awal, bisa juga di kegiatan inti. Oke lah, di contoh ini mungkin kita masuk di kegiatan inti. Kita melakukan asesmen awal. Nah, beberapa pertanyaan bisa kita sampaikan kepada siswa, baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, kalau saya menyarankan, karena waktu kita sedikit, kalau memakai tulisan itu lama. Lebih baik kita bertanya secara langsung saja kepada siswa-siswanya. Anak-anak misalnya ada berapa macam jenis teks, kira-kira seperti itu ya. Nah, bagi yang menjawabnya ternyata lengkap, oh berarti dia sudah paham ya, sudah bisa menyebutkan macam-macam teks itu. Kemudian kita tanya, apa perbedaan dari macam-macam teks itu? Ada yang bisa menjawab misalnya. Kemudian apa saja struktur di dalam teks itu. Nah, kemudian ada yang bisa menjawab, ada yang tidak ya. Ada yang hanya sebagian saja. Nah, dari pertanyaan yang kita berikan kepada siswa-siswa kita itu, kita bisa menyimpulkan nih, oh ada anak yang semua pertanyaan itu dia jawab dengan lengkap misalnya. Maka kita kelompokkan ke dalam kelompok ya, kelompok yang paham ya.
Lalu kemudian ada anak yang misalnya hanya sebagian saja, oke, sebagian kita masukkan ke dalam kelompok yang hanya paham sebagian saja. Ada yang anak-anak yang tidak bisa menjawab sama sekali, maka kita masukkan ke dalam kelompok yang mereka belum paham sama sekali. Nah, anggap saja misalnya di dalam kelas itu kita bisa membagi mereka ke dalam 6 kelompok ya. 6 kelompok. Maka misalnya dua kelompoknya yang sudah paham, dua kelompoknya lagi paham sebagian, lalu dua kelompok yang belum sama sekali butuh penjelasan dari kita. Nah, kita buat dulu kelompok itu ya dari hasil asesmen awal itu. Mungkin satu kelompok yang sudah paham ya, tiga kelompok yang paham sebagian gitu ya. Lalu eh, dua kelompoknya lagi yang butuh penjelasan. Ya bergantung dengan kondisi di kelasnya. Intinya dari hasil asesmen awal itu landasan kita ya, landasan kita, dasar kita mengelompokkan siswa-siswa itu ke dalam kelompok-kelompok yang sesuai. Nah, lalu setelah kita kelompokkan ya Bapak Ibu, nah, perlakuan kita itu berbeda antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Misalnya ini ya, kelompok yang sudah paham ya tentang teks tadi ya, kelompok yang sudah paham, kita berikan teks ya, kita berikan teks yang sudah kita siapkan sebelumnya, kita berikan teks kepada kelompok itu, kita tugaskan mereka untuk mengidentifikasi jenis apa teks yang mereka baca itu, yang kita berikan itu, lalu strukturnya apa saja. Nah, itu kelompok yang sudah paham. Lalu, untuk kelompok yang paham sebagian, kita berikan tugas supaya mereka bisa paham semuanya. Mereka kemudian berdiskusi di dalam kelompoknya, tanya jawab. Karena boleh saja karena boleh jadi di dalam kelompoknya itu ada yang sudah paham macam-macam, ya kan? Kemudian ada yang sudah paham perbedaannya, ada yang sudah tahu struktur teks itu. Nah, sehingga ketika mereka tanya jawab di dalam kelompoknya, ya mereka memahami ya, semua semua itu. Nah, guru ya fokus kepada kelompok yang memang butuh penjelasan, butuh bimbingan. Ya, nah disinilah kita para guru ya bisa memberikan contoh ya yang banyak, kemudian dengan menggunakan media yang tepat agar siswa yang belum paham ini paham penjelasan kita. Nah, jadi beda perlakuannya. Perlakuan yang sudah paham, kalau perlakuan kita ya kepada kelompok yang sebagian saja pahamnya dengan kelompok yang belum paham sama sekali butuh bimbingan dari kita. Nah, itu ya. Lalu Bapak Ibu berikutnya, nah, kalau misalnya kelompok yang belum paham tadi ya, belum paham sama sekali itu kita sudah jelaskan, kemudian mereka sekarang sudah paham gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa menuju ke kelompok yang tadi ya, yang sebagian saja yang paham ya. Kemudian kita bisa bertanya kepada mereka, bagaimana anak-anak semuanya kira-kira tadi kan ada sebagian-bagian tertentu yang belum paham. Sekarang gimana setelah diskusi bersama temannya? Sudah paham belum? Oh, misalnya mereka, oke, sudah paham, Bu. Oke, nah Bapak Ibu bisa lanjut ke kelompok ya yang tadi sudah paham ya. Yang tadi sudah paham, kita lihat hasil dari identifikasi mereka terhadap teks yang kita berikan tadi. Lalu kita periksa sekilas, oke. Kita menyimpulkan mereka sudah bagus pemahaman mereka tentang teks itu. Nah, Bapak Ibu, ketika semua siswanya sudah paham, ya, artinya kan sudah siap untuk apa ya, untuk melaksanakan itu yang di tujuan pembelajaran tadi kan menulis ya. Karena kalau siswa misalnya sebagian tidak paham tentang teks itu, bagaimana mungkin mereka bisa menulis? Nah, karena kita anggap mereka sudah semuanya paham, yang belum paham tadi kan sudah kita jelasin nih, sampai paham. Dan semuanya sekarang sudah paham. Baru kita berikan tugas kepada siswa kita untuk menulis teks gitu ya, teks narasi. Nah, kita sesuaikan dengan minat mereka.
Ya, jadi masing-masing kita tugaskan siswanya untuk menuliskan teks sesuai dengan kemampuannya masing-masing tentunya ya. Dan masing-masing individu pasti berbeda-beda. Dan sesuai dengan minat mereka. Mereka tadi mau menulis apa? Kan di tujuan tadi ada berdasarkan, coba kita lihat ya, tujuan pembelajarannya tadi. Oke, ya, berdasarkan gagasan, ya, hasil pengamatan, bisa pengalaman pribadi anak itu, kemudian juga bisa teks imajinasi ya, yang dikarang-karang gitu. Nah, siswa kita pengennya nulis yang mana gitu ya. Jadi sesuai dengan minat mereka ya, kita berikan sesuai dengan minat mereka. Nah, lalu mungkin kita beri waktu ya beberapa menit untuk mereka menulis teks itu. Lalu ketika sudah mereka tuliskan teks itu, uh, mereka meskipun di dalam kelompok ya, kita minta perwakilan ya, siapa yang pengen mempresentasikan hasil teks yang dia tulis sendiri, yang dia karang sendiri itu. Ya, kemudian bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab, apa teksnya, jenis apa, kemudian strukturnya seperti apa gitu. Nah, Bapak Ibu, ya lalu kita kegiatan penutup. Ya, kegiatan penutup ini biasa Bapak Ibu kita lakukan penguatan, kita berikan penjelasan tambahan. Kemudian Bapak Ibu guru juga bisa mengajak siswa untuk melakukan refleksi. Ya, bagian apa yang sulit tadi ketika mempelajari, bagian apa yang menarik, kenapa sulit gitu ya. Kita lakukan refleksi. Nah, kalau memang Bapak Ibu pengen menugaskan, maka di kegiatan penutup ini Bapak Ibu bisa menjelaskan tugas apa yang akan siswa lakukan. Lalu kalau memang ada asesmen, ya mungkin di akhir topik tertentu mau melakukan asesmen sumatif, ya silakan Bapak Ibu lakukan asesmen sumatif ya, di waktu yang tersisa itu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu ya salam ya, menyapa siswanya dan ya memberikan apa namanya motivasi kepada siswanya, kemudian kita mengakhiri proses pembelajaran. Nah, itu Bapak Ibu ya, gambaran cara melakukan pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, jadi tadi paling tidak ada kalau Bapak Ibu bisa lihat ya, ada dua diferensiasi di sana ya. Pertama diferensiasi secara proses, di mana tiga kelompok tadi ya, tiga kelompok jenis kelompok tadi itu perlakuannya berbeda, cara mengajarnya. Lalu kemudian diferensiasi secara produk. Jadi dia memang menuliskan cerita, tapi masing-masing ceritanya kan berbeda-beda. Ada yang berdasarkan minat, ada yang berdasarkan pengalamannya, ada berdasarkan imajinasi, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa di pembelajaran itu, ternyata kita sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan dua ya, dua secara proses dan secara produk. Nah, Bapak Ibu, ya bisa saja kita melakukan apa diferensiasi ketiga misalnya konten ya, tapi ini kayaknya agak sulit. Nah, kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan, ya minimal paling tidak prosesnya Bapak Ibu berdiferensiasi. Perlakuan Bapak Ibu kepada siswanya itu beda ya antara yang sudah paham dengan yang belum paham. Nah, kalau berbeda kan siswanya itu yang paham misalnya dia terpenuhi keinginannya ya dengan penugasan tadi ya. Lalu yang belum paham kita ketika jelaskan, nah mereka lebih paham. Ketimbang kita pukul rata penjelasan saja gitu ya. Bagi yang sudah paham kan bosan mendengarkan kita gitu. Nah, ini penekanan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Ya, mudah-mudahan menginspirasi ya. Sampai jumpa, kita ketemu lagi di video saya yang selanjutnya Bapak Ibu.